Pertama ada sebab yang zahir, kedua ada sebab yang batin. Sehingga kita sembahyang itu kadakawa hadir hati. Mulut mengucap alhamdulillah, tapi hati kita rahatan makan. Mulut mengucap ar-rahmanir rahim, hati kita sedang berhitung duit. Maliki yaumiddin di muntung kita, hati sedang berada di toko. Nah, ini menunjukkan bahwa hati kita kada hadir, kada memikirkan apa yang dibaca. Kenapa sebabnya? Ada dua macam sebab. Ada sebab yang zahir, ada sebab yang batin. An-Nabi zari'ati wa huwa ilaihi wasilati. An-Nabi zari'ati wa huwa ilaihi wasilati. Salamun salamun alaikum ala nabi. Nah, kenapa sebabnya kita itu di dalam sembahyang kadakawa menghadirkan hati? Artinya hati kita kadakawa memikirkan apa yang kita ucapkan. Hati kita kadakawa menghadirkan apa pekerjaan kita. Ada sebabnya kita kadakawa menghadirkan hati itu. Pertama ada sebab yang zahir, kedua ada sebab yang batin. Sehingga kita sembahyang itu kadakawa hadir hati. Mulut mengucap alhamdulillah, tapi hati kita rahatan makan. Mulut mengucap ar-rahmanir rahim, hati kita sedang berhitung duit. Maliki yaumiddin di muntung kita, hati sedang berada di toko. Nah, ini menunjukkan bahwa hati kita kada hadir, kada memikirkan apa yang dibaca. Kenapa sebabnya? Ada dua macam sebab. Ada sebab yang zahir, ada sebab yang batin. Sebab yang zahir, sebab yang zahir itu lebih mudah mengobatinya daripada sebab yang batin. Makanya ada hadis Rasulullah mengatakan, artinya kalau sudah dihidangkan makanan dan kamu ingin makan, dahulukan makan daripada salat itu. Nah, ini yang zahir. Karena kalau kita kepingin makan, makanannya ada, kita bawa sembahyang terlebih dahulu, jelas sudah mengganggu hati kita. Hati kita terbayang kepada makanan itu. Nah, ini sebab yang zahir. Nah, kalau demikian halnya, dahulukan makan. Makanya makruh sembahyang dalam keadaan ma'arid qadha hajat. Makruh sembahyang dalam keadaan ma'ariti bakamih contohnya. Kenapa sebabnya? Karena ini mengganggu hati, mengganggu pikiran. Jadi kalau hendak bakamih dahulu, hanya bawa sembahyang. Jangan diariti sehingga sembahyang itu mengganggu. Sembahyang terganggu pikiran hendak bakamih. Nah, ini sebab yang zahir ngarannya. Nah, adapun sebab yang batin yang mencegah kita daripada hadir hati dalam sembahyang itu, ya antara lain tadi adalah hubbud dunia, orang cinta kepada dunia. Orang yang cinta kepada dunia itu artinya orang yang hatinya dipenuhi dengan dunia. Nah, ini sembahyang kayak apa juga pun kada kawah khusyuk. Kenapa? Karena pikirannya selalu kepada dunia. Nah, ini yang batin ini yang sulit mengobatinya. Sembahyang
jangan hendak menghadap kepada gambar. Kenapa? Karena bila kita cangang ke gambar itu, otomatis hati kita mengiringi mata. Kada sadar lagi apa yang kita baca. Nah ini mudah aja mau obatinya, mau dipacul gambarnya. Ini sebab yang zahir. Yang sulit membuang itu adalah sebab yang batin, di mana hati seseorang itu cinta kepada dunia. Sembahyangnya, mulutnya mengucap asma Allah, mulutnya berzikir, mulutnya berdoa, tapi hatinya kada demikian. Nah, kada hudul qalbi ngarannya, kada hadir hatinya. Berapa banyak orang yang mengerjakan salat padahal tidak minum khamar, tetapi ia tidak mengetahui apa yang ia ucapkan di dalam salatnya. Bahkan ada yang kada sadar bahwa dia sedang ruku, ada yang kada sadar bahwa dia sedang sujud, ada yang kada sadar bahwa dia sedang membaca Fatihah. Nah, kemana hatinya? Nah, ini disebut artinya kada khusyuk. Jadi orang khusyuk, orang yang selalu tahu keadaannya. Inya ruku, oh, aku sedang ruku. Sujud, tahu sadar aku sedang sujud, aku sedang di rakaat pertama, aku di rakaat yang kedua. Jadi kadang mau orang khusyuk itu berlebihan sembahyang tak kali 5 rakaat zuhur. Kenapa? Karena selalu tahu aku rakaat pertama, aku rakaat yang kedua, aku rakaat yang ketiga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla rak'ataini lam yuhaddits nafsahu bihima bi syai'in minad dunya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang salat 2 rakaat di mana ia tidak berbicara di dalam dirinya dengan sesuatu dari dunia, maka ia diampuni dosanya yang telah terdahulu. Artinya sembahyang 2 rakaat, kawa kita mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum kawa. Nah, diampuni Allah dosa-dosa kita yang telah lalu. Dalam 2 rakaat itu hati kita sedikit pun kada ada ingat dengan dunia, kada membicarakan masalah dunia. Imam Ghazali mengatakan sembahyang di awal waktu tapi kada khusyuk, sembahyang di akhir waktu tapi khusyuk, afdal di akhir waktu, afdal di akhir waktu. Karena khusyuk ini adalah fadilat sembahyang yang berkaitan dengan zatnya sembahyang. Sedangkan awal akhir itu berkaitan dengan waktu di luar daripada zatnya sembahyang. Mun aku sembahyang waktu ini, aku masih kada karuan, masih harus nak membayari ini, anak itu, anak ini. Tapi kalau aku sembahyang di akhir waktu, urusanku sudah selesai, sembahyangku bisa tenang. Nah, lebih baik di akhir waktu, lebih baik di akhir waktu. Ini kalau sudah terbukti. Bila urusan ini aku beres, sembahyangku beres, khusyuk. Di akhir waktu kada jadi masalah asal khusyuk. Tapi kalau ragu-ragu, aku di akhir waktu belum tentu juga khusyuk. Baik di awal waktu, malahan dapat awal waktunya. Mun aku sembahyang di awal waktu kada khusyuk, di akhir waktu belum tentu juga khusyuk. Baik di awal waktu, malahan dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah sangkaan kita kuat bahwa kalau di akhir waktu kita bisa khusyuk, lebih baik akhir waktu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamas salatu tamaskunun wa tawadu'un wa tadarru'un wa ta'awuhun wa tanadumun wa tad'u yadaika fataqulu Allahumma Allahumma faman lam yaf'al fahiya khidajun." Artinya salat itu hanyalah ketenangan. Salat itu ketenangan. Salat itu kada kawa buru-buru,
pagasa-gasa kada kawa sembahyang. Sembahyang itu adalah ketenangan. Yang kedua, sembahyang itu merendahkan diri. Setiap kali kita mengucap Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Nah, itu mengembalikan kepada diri kita bahwa kita adalah orang yang rendah, kita adalah orang yang hina, kita orang yang kecil. Nah, sembahyang itu ada tawadhu'nya. Mendekatkan diri kepada Allah, meratap, menyesal, dan kamu letakkan kedua tanganmu lalu kamu ucapkan ya Allah, ya Allah. Barang siapa yang tidak melakukan hal itu, maka salat itu kurang. Sembahyangnya kada tenang, sembahyangnya itu kada ada tawadhu'nya, sembahyang itu kada ada rasa mendekatkan diri kepada Allah, sembahyang itu kada ada ratapannya, sembahyang itu kada ada penyesalannya. Nah, sembahyang itu dianggap khidaj, kurang. Dan diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala hadis qudsi dalam kitab-kitab yang terdahulu bahwasanya Dia berfirman, tidaklah setiap orang yang salat aku terima salatnya. Tidak setiap orang yang sembahyang aku terima sembahyangnya. Aku hanyalah menerima salat orang yang merendahkan diri karena keagunganku dan tidak sombong terhadap hambaku. Ia memberi makan orang fakir yang kelaparan karena mengharapkan keridhaanku. Nah, jadi artinya sembahyang kita ini khusyuk semacam kada cukup untuk diterima Allah. Sembahyang yang kita kerjakan ini Allah bisa menerima berhubungan dengan kelakuan-kelakuan kita di luar sembahyang. Kalau kita orangnya sombong kepada hamba Allah, kita kada peduli kepada orang fakir yang kelaparan, kita sembahyang walaupun khusyuk, Allah kada menerima juga sembahyangnya. Nah, jadi sembahyang bukan hanya khusyuk diperlukan, tapi akhlak-akhlak kita sebelum sembahyang pun sangat menentukan untuk diterimanya sebuah sembahyang itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama furidatis salatu wa umira bil haji wat tawab wa ush'iratil manasiku li iqamati zikrillahi ta'ala. Artinya dipardukan salat, diperintahkan haji dan tawab, dan disyiarkan ibadah-ibadah itu hanyalah untuk menegakkan ingat kepada Allah Ta'ala. Jadi semua ibadah itu intinya adalah ingat kepada Allah. Maka apabila di dalam hatimu tidak terdapat bagi yang diingat Allah, yang adalah Dia yang dimaksud dan dicari suatu kebesaran dan tidak ada juga haibah, maka apakah nilai zikir ingatmu? Ada nilainya. Artinya kita mulut mengucapkan Allah, tapi dalam hati kita kadang merasakan kebesaran keagungan Allah. Zikir itu tidak ada nilainya. An-Nabi dzari'ati wa huwa ilaihi wasilati. An-Nabi dzari'ati